Perkenalkan, nama saya Rizky Malik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gambaran umum dan pengertian fixed wing aircraft. Saya akan share screen untuk contoh apa itu fixed wing aircraft. Pada dasarnya, fixed wing aircraft adalah pesawat komersial yang sering dipakai untuk penumpang dan militer. Ini contoh fixed wing aircraft. Kemudian, untuk pengertian fixed wing aircraft. Fixed wing aircraft. Fixed wing aircraft atau pesawat sayap kaku adalah jenis kendaraan udara yang menggunakan sayap kaku yang disebut fixed wing untuk menghasilkan gaya angkat yang memungkinkan pesawat terbang di udara. Prinsip dasar penerbangan pesawat tetap adalah menciptakan perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah sayapnya. Tekanan rendah di atas sayap dan tekanan tinggi di bawahnya menciptakan gaya angkat yang mengangkat pesawat dari tanah dan memungkinkannya untuk bergerak di udara. Pesawat tetap dapat digerakkan oleh mesin jet atau mesin piston. Pesawat ini berbeda dengan pesawat rotor yang menggunakan rotor berputar untuk menciptakan gaya angkat. Fixed wing aircraft termasuk dalam kategori pesawat seperti pesawat komersial, pesawat militer, dan pesawat pribadi yang memiliki sayap tetap dan bergerak maju melalui mesin yang mendorong ke depan. Untuk komponen fixed wing aircraft, yang pertama adalah sayap. Sayap adalah komponen terbesar pesawat tetap yang menciptakan daya angkat. Sayap ini memiliki aerodinamis yang khusus untuk menciptakan perbedaan tekanan yang diperlukan untuk terbang. Kemudian badan pesawat. Badan pesawat adalah bagian tengah yang menampung kru, penumpang, kargo, dan sistem kontrol pesawat. Kemudian ekor. Pada bagian ekor meliputi kemudi dan sirip yang digunakan untuk mengatur stabilisasi dan arah penerbangan. Untuk mesin penggeraknya, pesawat tetap atau fixed wing aircraft dilengkapi dengan mesin penggerak yang menghasilkan daya dorong untuk mendorong pesawat maju dan mengatasi hambatan udara. Mesin ini dapat berupa mesin jet atau mesin piston, tergantung pada jenis pesawatnya. Kemudian fungsi fixed wing aircraft. Fungsi fixed wing aircraft pada umumnya adalah transportasi penumpang. Pesawat komersial yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari satu ke tempat yang lainnya dengan lebih cepat dan efisien itu merupakan fixed wing aircraft. Fixed wing aircraft juga dapat untuk melakukan pengiriman kargo yang cepat untuk pengiriman barang dan logistik. Yang ketiga, penerbangan militer. Militer menggunakan pesawat fixed wing aircraft untuk berbagai tujuan, termasuk pengawasan udara, serangan, dan transportasi militer. Kemudian yang keempat, penerbangan umum. Beberapa pesawat tetap digunakan untuk penerbangan umum, pelatihan pilot, atau bahkan rekreasi. Kemudian inovasi-inovasi yang terjadi pada fixed wing aircraft. Pengendalian. Pada dasarnya, pesawat fixed wing aircraft dikendalikan oleh pilot yang berada di dalamnya. Pilot menggunakan kemudi dan sistem kontrol lain untuk mengatur kecepatan, arah, dan ketinggian pesawat. Namun, inovasi teknologi seperti UAV atau Unmanned Aerial Vehicle pada fixed wing aircraft sudah banyak digunakan oleh pemerintah untuk kebutuhan militer. Kemudian, inovasi teknologi terus berkembang yang menghasilkan pesawat tetap yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Ini termasuk penggunaan material ringan, sistem navigasi canggih, dan mesin yang lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo semua, perkenalkan, aku Aska Khairul Muna. Aku di sini akan menjelaskan mengenai tentang desain sistem dari aircraft fixed wing. Seperti yang bisa kita lihat pada layar ini, ilustrasi pesawat atau aircraft fixed wing itu bermodelkan dengan sayap yang tetap. Jadi sayapnya ini hanya bisa digerakkan di bagian ailerons yang berwarna biru ini, lalu bagian elevator dan rudder yang terletak di ekornya. Nah, aku mau menjelaskan yang pertama mengenai ailerons.
Aileron ini biasanya terletak di ujung sayap pesawat pada kedua sisi, salah satu di bagian kanan dan kiri. Aileron itu digunakan untuk mengendalikan gerakan roll pesawat atau yang biasa kita kenal dengan suatu koordinat pada sumbu X di di sistem koordinat ya. Nah, ailerons ini digunakan untuk mengendalikan gerakan berputar sepanjang sumbu longitudinal dari depan ke belakang. Saat ailerons pada sisi satu sayap naik, misalkan nih yang kanan naik dan yang kiri turun, itu akan menghasilkan gaya angkat yang berbeda, menyebabkan pesawat berputar sepanjang sumbu longitudinal. Ini memungkinkan pesawat untuk melakukan manuver seperti gerakan yang mirip dengan berbelok atau melakukan perubahan arah pada sumbu X. Lalu yang kedua ada elevator. Nah, elevator ini terletak di ekor pesawat secara horizontal ya. Nah, elevator itu juga seperti ailerons yang ada di bagian kanan dan kiri dari dari ekor pesawat. Elevator digunakan untuk mengendalikan gerakan pitch pesawat atau yang biasa kita kenal dengan sumbu Y pada bidang koordinat. Nah, elevator itu saat dia digerakkan naik dan turun sepanjang sumbu lateral, misalkan yang kanan itu naik dan yang kiri itu turun, itu akan menghasilkan gerakan atau gaya angkat yang berbeda juga. Itu akan mempengaruhi sudut kemiringan pesawat. Mungkin dia akan sedikit ke atas atau ke bawah. Lalu ada radar terpasang secara vertikal di ekor pesawat dari fixed wing. Radar ini digerakkan untuk mengendalikan eh, jauh pesawat atau yang biasa kita kenal dengan sumbu Z di bidang koordinat. Radar itu mengendalikan gerakan sepanjang sumbu vertikal dari eh, ini ya, yang bisa kita lihat dari ekor yang vertikal itu. Radar memiliki horizontal stabilizer dan vertical stabilizer juga sebagai pelengkap di bagian kontrol ekor pesawat, karena kontrol ini tuh sangat penting ya. Pesawat mungkin bisa berbelok apa ya, seperti pada film-film, tapi kalau kita nggak berhati-hati saat mengendalikan eh, pitch sama yaunya, bisa celaka ya. Nah, radar ini saat dia digerakkan ke salah satu sisi, itu akan menciptakan gaya angkat juga, dan akan menciptakan gaya angkat yang cenderung lebih besar pada sisi yang dihadapkan, atau saat kita membelokkan radarnya ke arah sisi kanan misalnya. Nah, itu gaya angkat di sebelah kanan akan lebih besar dan itu akan menyebabkan pesawat bergerak ke samping. Nah, radar juga digunakan untuk menjaga stabilitas pesawat dalam penerbangan dan membantu dalam perubahan arah. Kemudian, ini adalah ilustrasi diagram blok. Nah, melalui diagram blok ini, eh, aircraft fixed wing itu saat dia mengetahui posisi dan ketinggiannya dengan sensor IMU dan GPS, datanya akan dikirimkan ke controller. Nah, dari controller ini akan dijadikan data telemetri, yang mana data telemetri ini bisa dikirimkan melalui radio receiver dan diterima oleh radio transmitter. Nah, radio transmitter ini akan berperan penting saat data ketinggian dan posisi dari pesawat itu dijadikan sebuah pedoman oleh user yang mengendalikan pesawat, atau mungkin kalau pesawatnya autonomous itu akan dijadikan sebuah parameter di mana pesawat harus melakukan gerakan apa nih, manuver apa nih. Nah, aircraft steering system itu merupakan salah satu bentuk kendali pesawat, mungkin bisa secara autonomous atau manual dengan
pilot yang mengendalikannya. Contohlah tim Gamma Force ya, ada pesawat, drone, dan aircraft lainnya itu mereka menggunakan steering system yang autonomous, ada yang digerakkan oleh pilot, dan itu semua memerlukan sebuah controller yang canggih dan yang diprogram dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk cara kerja dari aircraft fixed wing akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Migdara Finanda akan menjelaskan cara kerja dari UIV. Jadi UIV yang tipe fixed wing ini punya 3 sebutan, yaitu roll, pitch, dan yaw. Roll adalah sebutan dari X, pitch merupakan rotasi sumbu dari Y, dan yaw adalah rotasi sumbu Z. Untuk mengendalikan tiga sumbu tersebut, UIV membutuhkan aktuator seperti aileron, elevator, dan rudder. Kendali aileron yang berada pada ujung guru sayap ini akan mengendalikan rotasi dari roll. Kendali dari elevator yang merupakan kendali yang berada pada ekor horizontal akan mengendalikan rotasi dari pitch ini, dan kendali dari rudder yang berada pada ekor vertikal ini akan mengendalikan rotasi dari yaw. Untuk UIV segmen ini, sensor IMU akan bertindak sebagai input dari sistem model UIV. Input sensor IMU yang berupa sudut dari semua putar X, Y, dan Z akan bertindak sebagai input PID untuk mengatasi keseimbangan dari pesawat. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan pembahasan teman sekelompok saya yang sebelumnya. Di sini saya Faiz Yuda Anggoro akan menjelaskan subbab selanjutnya, yaitu mengenai keunggulan dan juga kelemahan dari fixed wing. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah tentang keunggulan dari fixed wing sendiri. Yang pertama yaitu kecepatan yang tinggi. Dimulai dari desain sayap tetap fixed wing yang memberikan efisiensi aerodinamika yang tinggi. Sayap dengan profil aerodinamis yang baik dapat menciptakan gaya angkat yang stabil dan minimalisasi hambatan udara selama penerbangan. Hal ini memungkinkan fixed wing drone untuk mencapai kecepatan tinggi dan konsumsi bahan bakar yang rendah, yang pada gilirannya mampu memperpanjang jarak terbang dan waktu operasional mereka. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini, berikut adalah contoh desain dari fixed wing yang sudah mempertimbangkan dari segi aerodinamikanya yang paling efisien. Yang kedua yaitu efisiensi energi. Salah satu keunggulan utama dari fixed wing drone atau aircraft adalah efisiensi penggunaan energinya. Mereka menggunakan mesin yang biasanya menggunakan bahan bakar seperti mesin piston atau mesin gas yang memiliki kepadatan energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan baterai yang digunakan oleh drone berputar seperti quadcopter. Hal ini memungkinkan fixed wing drones atau aircraft untuk membawa bahan bakar yang cukup untuk melakukan penerbangan yang panjang tanpa perlu melakukan pengisian ulang, sehingga meningkatkan waktu operasional mereka. Di sebelah sini teman-teman bisa lihat ada space ataupun bagian yang bakal digunakan untuk menyimpan bahan bakar. Oke, mungkin selanjutnya yaitu jangkauan jarak yang jauh. Dibandingkan dengan quadcopter yang memiliki jangkauan terbatas, fixed wing drone atau aircraft dapat terbang lebih jauh tanpa perlu pengisian ulang baterai seperti drone-drone yang lain. Hal ini membuat mereka ideal untuk survei udara, pemantauan, dan juga pemetaan area yang luas. Waktu penerbangan rata-rata dari fixed wing drone atau aircraft sendiri adalah beberapa jam, tetapi dengan kepadatan energi bahan bakar yang lebih besar, bertenaga mesin gas atau mesin piston yang telah disebutkan sebelumnya, banyak fixed wing drone atau aircraft yang dapat bertahan selama kurang lebih 16 jam ataupun dapat lebih, dan dapat terbang di ketinggian dengan membawa lebih banyak beban dan juga lebih mudah di udara daripada jenis drone lainnya.
Oke, yang selanjutnya akan dibahas mengenai kelemahan dari penggunaan fixed wing. Yang pertama adalah gerakan manuver yang terbatas. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide presentasi di sini ada dua contoh, yaitu yang sebelah kanan ada fixed wing drone dan sebelah kiri ada quadcopter drone. Fixed wing aircraft ataupun fixed wing drone memiliki manuver yang terbatas apabila dibandingkan dengan quadcopter. Fixed wing drone ataupun aircraft tidak dapat menghentikan dan berputar di tempat seperti layaknya quadcopter, yang membuat mereka kurang cocok untuk tugas yang memerlukan manuver presisi di ruang lingkup yang terbatas. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah slideshow di sebelah sini, yaitu dari bentuknya sendiri dari quadcopter dan fixed wing sudah tampak di mana yang support untuk melakukan manuver vertikal ataupun terbang diam di tempat, dan mana yang harus melakukan gerakan maju, sehingga di sini fixed wing dirasa kurang cocok untuk melakukan manuver presisi di ruang lingkup yang terbatas. Selanjutnya yaitu sulit untuk melakukan penerbangan secara vertikal. Fixed wing drone ataupun aircraft tidak dapat melakukan penerbangan vertikal seperti layaknya quadcopter. Mereka memerlukan landasan pacu untuk lepas landas dan juga mendarat, yang membuat mereka kurang fleksibel dalam operasi di lingkungan yang tidak memiliki landasan pacu. Ketidakcocokan ini berlaku juga pada penerbangan stasioner karena desain sayap tetapnya. Fixed wing drone ataupun aircraft tidak dapat melakukan penerbangan stasioner ataupun mengambang di satu tempat seperti quadcopter. Mereka selalu bergerak maju yang dapat membuat pengambilan gambar ataupun pemantauan pada area tertentu lebih sulit. Dan yang terakhir yaitu kompleksitas dari pengoperasian fixed wing sendiri. Pengoperasian fixed wing, aircraft ataupun drone biasanya memerlukan pilot terlatih dengan lisensi penerbangan. Tentunya ini meningkatkan biaya dan juga kompleksitas dalam pengoperasian dibandingkan dengan quadcopter yang dapat dikendalikan oleh operator tanpa lisensi khusus dan juga drone-drone pada umumnya. Dan mungkin salah satu kelemahan yang sudah sempat kita mention di kelemahan yang terakhir yaitu perlunya landasan pacu ataupun peluncur dalam pengoperasian fixed wing drone ataupun aircraft sendiri. Fixed wing aircraft ataupun fixed wing drone, mereka memerlukan landasan pacu yang cukup panjang untuk lepas landas dan juga mendarat. Hal ini membuat mereka tidak cocok untuk digunakan di area terbatas ataupun dalam situasi darurat di tempat yang tidak memiliki landasan pacu. Dalam banyak kasus, fixed wing drone memerlukan peluncur untuk menerbangkannya ke udara. Hal ini menambah kompleksitas dan persyaratan peralatan tambahan dalam operasinya. Peluncur biasanya digunakan untuk memberikan kecepatan awal pada drone sebelum saya menghasilkan cukup lift untuk terbang sendiri. Baik, setelah mendengarkan pembahasan seluk-beluk mengenai fixed wing oleh teman-teman saya dan juga saya, berikut saya sampaikan mengenai kesimpulan dari pembahasan kelompok kami mengenai fixed wing. Penggunaan fixed wing merupakan pilihan yang sangat berguna untuk berbagai aplikasi, diantaranya untuk pemantauan, pemetaan, dan juga survei di udara. Keunggulan utamanya meliputi efisiensi energi, kemampuan membawa beban berat, dan juga kecepatan tinggi serta stabilitas yang efektif. Namun, di sisi lain, pemilihan fixed wing harus dipertimbangkan dengan biaya yang lebih tinggi, pelatihan yang diperlukan bagi pilot, dan juga kompleksitas dari pengoperasian yang memerlukan pelatihan khusus. Dalam perbandingan dengan quadcopter yang memiliki manuverabilitas yang lebih baik dan juga kemampuan penerbangan vertikal serta pendulum terbalik yang digunakan untuk tujuan demonstrasi kontrol, fixed wing tetap menjadi pilihan yang sangat berharga dalam aplikasi yang membutuhkan pemetaan area luas, pemantauan jarak jauh, dan waktu operasional yang lama. Dari fixed wing ini menawarkan keunggulan dalam hal efisiensi energi, jangkauan yang menjadikannya pilar penting dalam berbagai sektor, termasuk survei udara, pemetaan lahan, pemantauan lingkungan, dan juga transportasi. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, keunggulan yang mereka tawarkan membuat fixed wing menjadi alat yang sangat berharga dalam dunia penerbangan modern. Mungkin demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang baik kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.